Sebut saja namaku Rara. Jadi keinget untuk pertama kalinya naik ke Gunung Lawu bersama teman-temanku yaitu Fadli, Roni, Anjas, dan Intan. Kejadian ini terjadi ketika pertama kalinya kami naik ke gunung. Dari awal masalah muncul karena ketidaksinkronan dalam tim. Pas awal berangkat, perasaanku sudah tidak enak. Bawaannya ingin membatalkan pendakian. Malam itu kami berniat berangkat hanya berlima dan sesampainya di base camp ketika kami sedang briefing, saya mencoba berbicara ke teman saya yaitu Fadli. Fad, apa nggak sebaiknya kita cari barengan aja? Soalnya kita kan belum pernah naik gunung. Lalu Fadli menjawab, ya udah, coba ntar kita cari rombongan lain. Waktu itu kami semua masih SMA. Resah terus bawaannya sampai akhirnya aku bertemu bapak-bapak di dekat base camp dan aku pun ngobrol dengannya. Bapak tadi kutawari beberapa makanan dan minuman bekalku, tapi dia menolak. Lalu beliau bilang, mau naik mbak? Kok ganjil sih? Nanti digenepin loh. Enggih pak, mau lihat sunrise, jawabku. Lalu bapak itu tersenyum. Bapak tersebut menawarkan diri untuk membimbing kami yang awam ini dan kami semua setuju. Cuma bapak itu minta syarat. Setiap orang beliau kasih nomor urut dan tidak boleh saling melewati. Saya diposisikan di barisan nomor 3. Bapak itu posisinya paling depan. Kita berdoa sebelum berangkat dan bapak itu berpesan, jaga etika, kita sedang bertamu. Hati harus bersih, tidak boleh berburuk sangka ke teman. Berangkat bersama, pulang apapun yang terjadi harus bersama. Jangan meninggalkan teman dimanapun. Jangan berucap sembarangan dan jangan menengok ke belakang jika mendengar sesuatu yang asing. Pesannya. Perjalanan pun dimulai dan pada awal-awal perjalanan aku merasa ada yang aneh. Perasaan banyak sekali mata di hutan yang melihat ke arah kami. Aku sembari terus berjalan terus membaca doa di dalam hati. Singkat cerita, sudah 3 jam perjalanan kami lalui. Tiba-tiba Anjas temanku yang berada di paling belakang rombongan lari menjerit ketakutan berlari ke depan. Tapi dihadang dan dipegangi sama bapak yang berangkat bersama kami. Lalu si bapak menyuruh kami semua berhenti. Lalu dia seperti membaca ayat-ayat Al-Quran. Lalu Anjas diberi minum dan disuruh istighfar. Ketika Anjas sudah tenang, dia bercerita, Pak, tadi di belakang ada pendaki yang ngikutin kita, Pak. Lalu setelah aku perhatikan ternyata pendaki itu tanpa kepala. Sontak kami semua yang mendengar cerita Anjas langsung panik. Tetapi bapak itu segera menenangkan kami dan menyuruh kami untuk istighfar. Saat itu tiba-tiba aku melihat kakek-kakek lewat membawa cangkul dan memikul sesuatu. Aku menundukkan kepala dan menyapa, Nyuwun sewu mbah. Di situ aku berpikir, kuat banget kakek-kakek udah tua naik ke gunung sendirian. Merasa sudah agak tenang, kami pun melanjutkan perjalanan. Di sepanjang perjalanan terdengar suara-suara aneh. Lalu bapak itu mengingatkan kami untuk tetap fokus dan terus berdoa. Beberapa jam kemudian, tiba-tiba aku ingin buang air kecil. Lalu bapak itu membuatkan lingkaran sambil baca ayat kursi. Beliau berpesan ke kami supaya jangan keluar lingkaran apapun yang terjadi sampai aku, Intan, dan bapak itu kembali. Bapak itu memintaku buang air kecil di sebuah pohon yang ditunjuknya tadi, sedangkan Intan disuruh menemaniku. Sementara si bapak mau cari kayu bakar untuk membuat api unggun. Beliau berpesan ke Intan supaya jangan meninggalkan aku sendirian. Disinilah kesalahanku terjadi. Aku memilih buang air kecil di pohon yang besar sekitar 20 meter dari pohon yang bapaknya pilihkan tadi. Entah kenapa, aku merasa seperti dipanggil-panggil untuk kencing di sana, sedangkan Intan hanya mengiyakan saja. Pada saat kencing awalnya aku masih mendengar suara Intan memanggilku untuk memastikan kalau aku masih di balik pohon itu. Setelah aku selesai mengubur bekas kencingku menggunakan tanah agar tidak meninggalkan bau, aku baru sadar Intan sudah tidak lagi menyahut panggilanku. Aku berpikir, mungkinkah dia kembali ke barisan atau dia tidak mendengar panggilanku. Tan, kamu di mana, Tan? Teriakku.
Semenit ku menunggu, tapi tidak ada jawaban. Akhirnya aku beranikan diri untuk balik ke barisan. Setibanya aku di sana, aku melihat tempat teman-temanku berdiri dikerubuti banyak sekali makhluk seperti kunti, pocong, dan lain-lain. Bahkan aku melihat pendaki tanpa kepala yang diceritakan Anjas tadi. Tempat itu seperti pasar setan. Sontak aku berteriak panik tetapi tidak berani mendekati mereka. Anehnya, teman-temanku tidak mendengarku, padahal jarakku sudah dekat dengan mereka. Aku hanya bisa menangis, ingin membaca doa, tapi seolah mulutku terkunci. Semua makhluk yang ada di situ menoleh ke arahku. Salah satu kuntilanak di sana terbang mendekatiku. Aku sudah hampir pingsan waktu itu ketika kuntilanak itu tepat melayang di depanku. Ketika aku memejamkan mata, terdengar suara kakek-kakek. Siapa Tuhanmu? Teriakan. Setelah itu aku berusaha berteriak nama Allah. Dan seketika itu, mulutku kembali lancar membaca ayat-ayat Al-Quran. Setelah itu, aku pun membuka mata. Dan aku pun tersadar sedang terduduk di pohon besar tempat aku buang air kecil. Bergegas aku langsung berlari ke arah teman-temanku. Teman-temanku saat itu sedang menangis. Mereka bercerita, katanya aku sudah hilang selama 2 jam. Padahal aku merasa hanya beberapa menit kejadian itu. Bapak itu menyuruh kami semua tenang dan melanjutkan perjalanan. Bapak itu tidak cerita apapun selama perjalanan, hanya saja memintaku ditukarkan posisinya di belakang beliau persis. Menjelang subuh, kami sampai di puncak. Sesampainya di puncak kami mendirikan tenda untuk istirahat. Tidak lupa di sana kami juga berfoto-foto. Di sana juga ada beberapa pendaki dan kami saling menyapa dan berkenalan. Di puncak, bapak itu bercerita katanya aku tadi masuk ke alam lain. Karena aku sembrono kencing di pohon besar. Aku kencing di sana karena hasutan jin. Padahal bapak itu sudah menyuruh jangan kencing di sana. Aku selalu berpikir rasional ketika mengalami hal ganjil, bahwa itu hanyalah hayalanku agar aku tidak takut. 3 jam kami menghabiskan waktu di puncak. Selesai menikmati keindahan puncak, kami semua pun turun. Di perjalanan aku melihat burung tapi meloncat-loncat di dekat jalur pendakian kami. Aku tertarik ingin mengikuti tapi bapak itu mencegah. Jangan diikutin, nanti kamu hilang lagi. Saya menuruti perintah bapak tersebut dan melanjutkan perjalanan. Sesampainya di pos 4, hujan pun turun. Di sana kami meneduh. Hal mistis mulai terjadi lagi. Sewaktu berteduh, aku merasa aneh. Tiba-tiba tulang belakangku terasa sangat dingin sampai aku menggigil. Lalu temanku memberikanku jaket dan memelukku. Pas mereka memelukku, aku melihat sosok anak kecil, kakinya cuma 1 dan mukanya hancur. Dia bilang ke aku dengan suara lirih kalau dia meninggal pas umur 9 tahun. Dan dia minta tolong ke aku supaya menemui keluarganya. Sekitar 30 menit kami berteduh. Lalu aku merasa sudah agak mendingan dan hujan pun mulai reda. Akhirnya kami melanjutkan turun. Di perjalanan turun, kali ini aku sengaja mengajak teman-temanku bercanda supaya kepanikan kami hilang. Sesampainya di pos 2, kami beristirahat sebentar. Di sana aku ingat kalau aku tiduran. Lalu tiba-tiba aku merasa sesak nafas. Aku mencoba meminta tolong ke temanku, lalu temanku langsung panik. Ku ingat bapak itu komat kamit membaca doa sambil meraup piku air. Di sini aku melihat ada wanita duduk di atas pohon menatap ke arah kami. Dia memakai kebaya dan kepalanya memakai konde. Lehernya bergerak-gerak seperti mau putus. Sontak aku memejamkan mata. Yang terdengar saat itu hanyalah suara doa teman-temanku dan bapak itu. Sekitar 15 menit aku pingsan. Lalu aku terbangun melihat teman-temanku masih panik. Ra, kamu gak apa-apa kan, Ra? Tanya Intan.
Iya, aku nggak apa-apa. Aku berbohong ke teman-temanku padahal aku sudah sangat lelah. Gimana kalau kita istirahat dulu? Tanya bapak itu. Lanjut aja pak, sebentar lagi juga sampai base camp. Jawabku. Perjalanan turun pun dilanjutkan. Akhirnya di sore hari kami sampai di base camp. Di sana bapak itu berpamitan. Kami semua bersalaman dengannya dan mengucapkan terima kasih. Kami berniat memberikan sedikit uang untuk bapak itu, tetapi bapak itu menolaknya sambil tersenyum. Sebelum pulang ke rumah, kami ngeteh di sebuah warung dekat base camp sembari istirahat. Di sana kami bertemu pendaki lain yang kami sapa dan kami salami tadi di puncak. Pendaki itu berkata, Wah, ketemu lagi. Udah berapa kali naik gunung, Dek? Anjas menjawab, 1 kali, Kak. Ini pertama kalinya kami naik gunung. wah, berani banget. Pertama kali kok gak nyasar? Lalu Anjas menjawab lagi, Ya, untungnya kami dipandu warga sini, Kak. dan pendaki itu menatap dengan heran. Warga yang mana, Dek? Saya lihat di puncak tadi kalian cuma berlima kok. Anjas menjawab, Kami berenam kok, Kak. Tadi ada yang membantu kami, bapak-bapak. pendaki itu bertanya ke temannya. Teman-temannya semua menjawab melihat kami cuma berlima di puncak. Nggak ada bapak-bapak di tim kami, kata mereka. Kami semua heran. Padahal bapak itu terus bersama kami di puncak. Entahlah, bapak itu manusia atau makhluk lain yang ingin menjaga kami. Sampai saat ini masih menjadi misteri. Alhamdulillah aku sangat bersyukur kami semua selamat, sehat, dan pulangnya lengkap.